di satu kota di Jawa, dan pemimpin acara mengajak seluruh jemaat terus menyanyi pujian, saya mau pulang ke Yesus, saya mau pulang ke surga, terus. Dan ketika sambutan dimulai seorang pendeta berdiri, saya tidak setuju dengan nyanyian ini. Kalau ibu pendeta pulang surga, silahkan dia pulang duluan. Tapi kita belum mau dong. Saya masih mau kerja, saya masih melayani Tuhan, saya masih mencari jiwa, saya masih ngurus keluarga dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau surga, tentu saudara mau. Tapi nanti. Dan memang saudara-saudara, dikatakan ayat ini satu hidup yang penuh pengharapan, satu hidup yang nanti, tapi menjadi satu penuh yang menggairahkan, satu hidup yang menggairahkan, karena hidup kita itu ada harapan abadi, harapan tidak binasa, harapan tidak tercemar, tidak sakit, tidak layu. Sekarang sudah kecantikan wanitanya mungkin sekitar 30 tahun, kegagahan pria punya sekitar mungkin paling banyak 35 tahun, lebih 5 tahun sih. Tapi sudah tahun itu sudah mulai dibantu. Wanita bisa dibantu dengan berbagai dempul, dempul kiri, dempul atas, dempul semuanya, ya, saudara. Sebab akhirnya kiri manusia dimakan manusia. Hidup ini bisa baik. Hidup ini bisa baik. Bisa kuat. Kita bisa lemah. Tapi inilah kehebatan hidup dalam Yesus Kristus. Hidup yang beriman pada Yesus Kristus yang telah lahir di dunia. Hidup sebagai manusia selama 33,5 tahun. Dan akhirnya mati di salib Golgota. Tapi puji Tuhan, dia bangkit. Dan karena kebangkitannya, kita semua diwarisi untuk hidup yang penuh pengharapan. Tidak benar. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan kita akan dapat satu hidup yang berkelimpah depan dan lain. Hidup yang penuh kelimpahan, luar biasa. Jadi hidup pengharapan ini adalah satu hidup yang panjang sekali. Dari sekarang kita sudah bisa mulai satu hidup yang panjang yang disebut hidup kekal. Dari dunia nanti beralih ke surga. Tetap kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang kelima, yaitu kamu gereja Tuhan yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Tunamisa. Kita dipelihara dalam kuasa, dalam kekuatan Allah. Karena iman kita, imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk menyatakan pada zaman akhir. Jadi saudara menunggu janji Tuhan yang penuh pengharapan itu, menunggu hidup kekal yang buat kita tidak pernah binasa, tidak pernah layu, tidak menjadi tua, tidak pernah akan sakit, tidak pernah akan gerut, tidak pernah akan bercacat, bernoda. Menunggu saat itu. Jadi dalam masa ini sekarang sampai kepada penggenapan keselamatan, di mana Yesus datang kembali dan kita masuk di kerajaan surga, kerajaan yang tidak biasa. Ada janji Allah yang luar biasa. Kita dipelihara dalam kuasa-Nya. Dipelihara. Saudara, dan ini janji Tuhan yang sangat ajaib. Gereja Tuhan, Anda dan saya menunggu tentang Yesus, menunggu keselamatan kekal, menunggu gereja akan diangkat oleh Tuhan. Kita dipelihara dengan kuasa-Nya.
Itu sebabnya tema kita, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa di pihak. Nah, saudara-saudara, kita pernah menghadapi situasi ekonomi Indonesia yang gawat 10 tahun lalu, 11 tahun lalu, ya, 10-11 tahun lalu kita pernah mengalami resesi ekonomi yang cukup parah. Tapi puji Tuhan, ya, Tuhan menolong juga bangsa kita, walaupun agak lambat tapi pulih kembali, termasuk pulih di Bali, ya. Bandingkan 10 tahun lalu, bahwa saya sekarang kembali, bahwa saya lihat jalan-jalan makin banyak, kendaraan makin banyak, bangunan makin banyak, ya, turis juga makin banyak. Wah, luar biasa. Ada kemajuan. Tetapi saudara, tahun lalu, sekitar bulan Oktober, berkumpul 7 negara ekonomi terkuat di dunia. 7 negara ekonomi paling kuat di dunia, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Kanada, dan Italia. Saudara-saudara, di situ diumumkan dengan resmi oleh Presiden Amerika waktu itu bahwa Amerika Serikat sebuah superpower, segalanya super, ekonominya super, ya, militernya super, keuangannya super, mengumumkan bahwa negara superpower ini mengalami resesi. Dunia bertanya, ini negara paling kuat. Kalau bilang ekonomi Indonesia resesi, ya oke lah. Atau Malaysia yang makmur Indonesia resesi juga bisa masuk akal. Atau China yang sekarang ekonominya raksasa juga resesi masih masuk akal. Tapi kalau bilang Amerika yang negara paling kuat di dunia, resesi ini kuat. Tapi saudara, bukan saya Amerika, Jepang, negara kuat ekonomi nomor 2 di dunia, mungkin kita juga resesi. Resesi artinya pertumbuhan ekonomi nol, zero growth. Amerika yang begitu kaya raya, pertumbuhan ekonominya nol. Jepang, negara ekonomi terkuat di dunia nomor 2, menyatakan ekonominya pertumbuhan nol. Kita bisa dikagetkan. Jerman, negara kuat ekonomi nomor 1 di Eropa, menyatakan ini resesi. 3 negara ekonomi terkuat di dunia mengumumkan negaranya resesi. Gimana? Tidak bertumbuh. Ini menyatakan bahwa tidak ada kuasa di dunia yang langgeng. Semua kuasa yang digoncangkan, termasuk saudara negara yang kita anggap paling kuat di dunia, goncang. Ada satu kuasa yang tidak goncang. Ada kuasa Tuhan Yesus. Kuasa dan dalam kuasa itu kamu dipelihara. Saudara-saudara, bulan November saja di Amerika 530 orang, 530.000 orang di PHK sebulan. Kita gimana? Negara kaya, 10 bulan orang PHK sampai 9 juta orang. Pada tanggal 8 Januari lalu, kami sekitar 50 orang pimpinan gereja dan pimpinan lembaga Kristen dan pimpinan perusahaan-perusahaan Kristen diundang untuk breakfast meeting dengan Menteri Perdagangan Indonesia, Ibu Mari Elka Pangestu. Beliau seorang Kristen dan diumumkan bagaimana hasil Indonesia tahun 2008, dan dia mulai gambarkan gambaran depan tahun 2009.